Horas, kita bertemu lagi percakapan-percakapan di sekitar kita sebagai bukti bahwa masyarakat biasa berperan penting dalam pertumbuhan demokrasi. Jadi, dalam pertumbuhan demokrasi, fungsi kontrol tidak harus dilakukan oleh pejabat, tapi bisa dilakukan oleh individu, lembaga untuk saling mengontrol untuk ruang publik atau kepentingan publik. Topik kita hari ini adalah tentang beasiswa Toba Pap Lestari yang saya buat videonya tipu-tipu Toba Pap Lestari dalam beasiswa. Beasiswa loh, ini dunia pendidikan. Ketika itu saya sudah menyatakan bahwa beasiswa 3 tahun lalu belum dibayar. Kemarin saya sudah menghubungi orang tersebut, sudah dibayar, tetapi hanya sebagian. Nah, kalau kita lihat ini, video ini, gambar ini ya, gambar ini, itu jelas sekali jumlah dananya di sini ya. Jumlah dananya itu adalah 337.400.000. Ya, berarti kan mereka namanya ada 4 orang. Berarti itu kalau dibagi dengan 4 orang berarti jumlahnya 84.420.000. Itu tahun 2019. Nah, dibayar karena mungkin desakan kita ya, sudah berulang kali itu saya viralkan video saya soal video-video itu beasiswa itu, lalu dibayar 33.768.000. Berarti kurang sekitar 50 juta lagi. Padahal itu sudah 3 tahun yang lalu. Dan si siswa itu disuruh buat bukti-bukti kwitansi ya, 3 tahun lalu. Bagaimana seorang siswa membuktikan kwitansi belanja 3 tahun lalu? Sebenarnya sih menurut saya nggak perlu dibayar itu daripada menimbulkan sakit hati buat siswa dan tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap siswa. Ini dunia pendidikan loh, jadi jangan dibuat perilaku seperti itu ya. Nah, jadi saya nggak tahu apakah saya berterima kasih karena sudah dibayar. Menurut saya nggak juga. Kenapa? Karena menyulitkan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita masih normal sebenarnya, kalau ini kan ada 337.400 dibagi 4, ini kan nama-nama penerima ada, fotonya ada ya, fotonya ada, jumlah uangnya ada, sebenarnya kan tinggal bayar, ya kan? Kasih ke nomor rekening siswa gitu ya. Nah, tapi tidak yang surangsur gitu ya. Nah, ini kan ada fotonya nih, ada fotonya Kepala Dinas Pendidikan Samosir ketika itu ini, ya, mereka ada waktu baru menerima gitu. Nah, jadi saya nggak tahu sebenarnya kenapa TPL seperti itu dan kawan-kawan masih ada aja yang kebelet untuk mencari-cari uang dari TPL. Bahkan ada gereja yang menerima bantuan dari pola-pola seperti ini. Dan perlu saya sampaikan, sebenarnya CSR TPL ini sebenarnya bukan membangun sebuah keberlanjutan. Contoh misalnya bedah rumah. Ya, tidak ada kaitan bedah rumah dengan makna pembangunan berkelanjutan pabrik. Bedah rumah kalau orang masyarakat miskin sebenarnya itu kan tugas pemerintah, bukan tugas TPL. Dan CSR TPL ini sebenarnya menimbulkan konflik. Misalnya satu desa dikasih sapi, dikasih ternak atau itu kan menimbulkan konflik di desa. Padahal sebenarnya kehadiran pembangunan harus membangun perdamaian di desa atau di setiap daerah. Nah, kecuali TPL ini kan berbeda. Jadi dikasih kepada misalnya yang pro setuju, yang tidak gitu ya. Nah, dikasih sumbangan, lalu itu kan memunculkan konflik sosial di antara masyarakat desa. Sayangnya ada pula gereja yang sudah belajar Alkitab, yang Alkitab mengajarkan tidak boleh batu sandungan, justru menerima dan diekspos pula gitu ya. Jadi menurut saya kawan-kawan yang memahami gereja dengan baik supaya bertobat,
tidak menerima sumbangan-sumbangan yang melahirkan konflik. Jadi menurut saya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang membawa perdamaian, menyingkirkan konflik. Analisis sosialnya nggak bisa dipungkiri bahwa CSR TPL menimbulkan konflik sosial. Kenapa? Karena ada pro dan kontra. Jadi yang misalnya yang menginginkan tolong untuk berhenti dulu sebelum konflik ini terjadi, dan kita harus justru menghadirkan perdamaian dalam pembangunan. Terima kasih.